Salam jumpa lagi dalam mata kuliah Moral Dasar Kristen, masih dengan tema suara hati. Minggu lalu kita lihat bagian pertama dari suara hati. Karena topik tema tentang suara hati, kita mengalokasikan 2 pertemuan untuk berbicara tentang suara hati. Nah, kali ini kita akan berbicara menyangkut keputusan suara hati, pembentukan suara hati, dan daya ikat suara hati. Yang pertama kita melihat tentang keputusan suara hati. Nah, berbicara tentang keputusan suara hati, hal yang mendasar di sana adalah mau katakan bahwa ketika sebuah keputusan diambil, seharusnya, sepantasnya, sebaiknya seseorang mendengarkan suara hatinya. Dan suara hati sendiri sebagaimana kemarin kita sudah lihat, minggu lalu kita sudah lihat, ada dalam diri kita, dalam lubuk hati kita, yang senantiasa meminta seseorang untuk mencintai, melakukan yang baik, dan mengalahkan yang jahat. Meminta menyetujui yang baik dan menolak yang jahat. Dan dia juga memberi kesaksian tentang kebenaran. Kebenaran bukan sebuah kebenaran relatif, tetapi kebenaran yang sebagaimana ada di dalam Allah. Nah, mendengar suara hati dengan demikian adalah amat penting untuk memutuskan sesuatu dalam hidup. Dan orang yang memutuskan suara hati, memutuskan sebuah keputusan berdasarkan suara hatinya, orang akan mengenalnya sebagai orang yang bijaksana. Karena apa? Karena dia senantiasa mengorientasikan keputusannya berdasarkan suara hatinya. Ia mendengarkan suara hati. Dan kalau orang yang bijaksana mendengarkan suara hatinya, dengan kata lain, ia mendengarkan suara Allah yang berbicara di dalam dirinya. Sebagaimana kalau kita masih ingat, Konsil Vatikan II dalam Gaudium et Spes bicara tentang suara Allah yang menggema dalam batinnya. Nah, suara hati atau hati nurani perlu diingat bahwa adalah juga keputusan akal budi, dalam pengertian bahwa seseorang mengerti sejak awal apa yang direncanakan untuk dilakukan, sedang melakukan, ataupun setelah sudah melakukan. Jadi aspek baik, buruk secara moral dimengerti, diketahui oleh orang. Nah, manusia berkewajiban mengikuti dengan seksama apa yang ia tahu bahwa itu benar dan tepat. Jadi unsur kesadaran di dalam suara hati itu amat penting. Kalau kita melihat pengertian suara hati menurut Franz Majuseno, dia katakan suara hati adalah kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab sebagai manusia dalam situasi konkret tertentu. Jadi soal kesadaran, soal akal budi. Orang mengerti, orang tahu apa yang harus dibuat, apa yang sedang dibuat, dan apa yang sudah dilaksanakan. Jadi melihat baik, buruk, apa yang mau dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan setelah melakukan. Nah, kalau orang mendengarkan keputusan hati nurani, itu pada saat yang sama boleh katakan bahwa manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Jadi hukum ilahi yang kita kemarin bicarakan tentang suara hati, hukum yang tertanam di dalam hati manusia, dalam diri manusia,
di mana tidak berasal dari manusia, tetapi martabatnya adalah menaatinya. Sekarang kita melihat sebuah rumusan di dalam Katekismus Gereja Katolik, oleh keputusan hati nurani, manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Akal budi membantu orang memahami tentang apa yang Allah sudah tanam, rahmati, Allah berikan, karuniakan di dalam diri manusia. Nah, supaya dapat mendengarkan dan mengikuti suara hati, orang dengan demikian diharapkan semakin mengenal hatinya. Oleh karena itu, upaya untuk semakin masuk ke dalam dirinya itu adalah amat penting. Jadi upaya mencari kehidupan batin menjadi lebih penting lagi, karena kehidupan seringkali mengalihkan perhatian kita dari setiap pertimbangan, dari pemeriksaan diri atau dari introspeksi. Jadi waktu untuk pembatinan itu amatlah penting supaya orang semakin mengenal dirinya, semakin menemukan dirinya, mengenal apa yang harus dilakukan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dianjurkan orang kalau pagi hari sebelum beraktivitas, ada baiknya mengorientasikan dirinya apa yang harus dilakukan hidupnya satu hari itu. Nah, begitu pula pada malam hari sebelum ia istirahat, sebaiknya ada waktu untuk introspeksi diri. Melihat kembali dirinya, satu hari perjalanannya, pemeriksaan diri, introspeksi diri, pemeriksaan batin, supaya orang semakin mengenal diri. Dan dengan demikian membantu juga untuk kehidupan selanjutnya. Nah, berbicara tentang hati nurani, sebagaimana kita lihat kemarin, kalau masih ingat dalam paham Thomas Aquinas, dia berbicara tentang sinderesis dalam pengertian prinsip-prinsip moral. Jadi kita perlu memahami prinsip-prinsip moral yang kemudian membantu kita untuk melaksanakannya dengan menilai alasan-alasan dan kebaikan-kebaikan seluruh situasi tertentu, dan akhirnya menilai perbuatan konkret yang akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan. Nah, mau katakan kita hanya bisa menilai kalau kita memiliki pemahaman yang memadai, yang cukup tentang prinsip-prinsip moral. Nah, oleh karena itu, supaya sebuah keputusan moral itu, keputusan suara hati, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mempertanggungjawabkan, maka keputusan suara hati tidak pernah boleh keluar dari prinsip-prinsip moral. Dia tidak bisa dijalankan begitu saja sewenang-wenang. Dia harus ada di dalam cakupan ini, prinsip-prinsip moral. Nah, suara hati memungkinkan orang untuk menerima tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Ini maksudnya begini. Suara hati ketika seseorang melakukan sebuah keputusan dan setelah melakukan ada kesalahan di dalam keputusan suara hati itu, maka prinsipnya sebagai sebuah keputusan, seseorang tetaplah orang yang baik, orang yang benar. Namun pada saat yang sama kita bersyukur karena suara hati lewat bekerja memberikan kepada kita, memberitahukan kepada kita, ternyata ada hal yang perlu kita perbaiki, ada hal yang ternyata kurang. Karena itu dikatakan sebagai keputusan suara hati itu mengajak supaya kita memohon ampun, selanjutnya melakukan yang baik, dan supaya dengan bantuan rahmat Allah
mengembangkan kebajikan secara terus-menerus. Jadi kita harus bersyukur bahwa suara hati yang sadar setelah sebuah keputusan diambil, keputusan suara hati juga diambil. Nah, setelah itu suara hati yang sama, keputusan suara hati menyadari akan kekeliruan. Ini perlu kita bersyukur karena dengan itu kita semakin membuat hidup kita, diri kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, dari saat ke saat. Nah, selanjutnya, manusia mempunyai hak untuk bertindak bebas sesuai dengan suara hatinya. Dan dengan demikian membuat keputusan moral secara pribadi. Jadi, setiap orang punya hak untuk memutuskan sesuatu keputusan moral secara pribadi untuk dirinya. Dia berhak untuk itu. Oleh karena itu, dikatakan supaya janganlah orang dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya. Tetapi jangan pula ia dirintangi untuk bertindak menurut suara hatinya, terutama dalam hal keagamaan. Jadi ada dua hal, jangan dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya, tetapi juga jangan dirintangi untuk bertindak menurut suara hatinya. Dalam konteks ini, contoh terutama dalam hal keagamaan. Oke, kita sudah melihat tentang keputusan suara hati. Sekarang kita mau melihat sedikit tentang pembentukan suara hati. Nah, kenapa pembentukan suara hati itu penting? Agar seseorang di dalam melaksanakan keputusan suara hatinya tadi, ia sungguh-sungguh merasa pasti, merasa kuat, merasa yakin dengan apa yang diputuskannya. Dikatakan ketepatan atau kebenaran keputusan tergantung dari orientasi kepada kebijaksanaan pencipta. Jadi semakin orang dibentuk dengan pembentukan suara hati yang baik, maka keputusan orang pula itu akan amat dibantu. Nah, ingatlah bahwa pembentukan suara hati itu bukan sebuah peristiwa sekali jadi, tetapi dia merupakan pekerjaan seumur hidup. Seumur hidup, tetapi juga dia sejak dini. Nah, seseorang diantar untuk mengerti dan menghayati hukum batin, pendidikan yang mengorientasikan kepada kebajikan, membebaskan dari rasa takut, ingat diri, kesombongan, rasa bersalah yang palsu, dan rasa puas dengan diri sendiri. Jadi di dalam pembentukan suara hati ada banyak hal yang dilihat di sana, misalnya tentang membebaskan diri dari rasa takut. Nah, kalau ada yang pernah atau ketika kita melihat tentang pemahaman suara hati waktu kita tingkat 2, kamu tingkat 2, di sana kita melihat tentang superego menurut Sigmund Freud. Nah, misalnya kita berbicara dalam konteks membebaskan dari rasa takut. Nah, kadang-kadang superego itu bukannya membuat orang untuk hidup baik, tetapi justru membuat orang untuk hidup dengan tidak dewasa. Karena apa? Karena ada orang yang tidak sadar bahwa ia dijajah oleh suara superego yang ada dalam dirinya. Nah, perasaan moral spontan yang setiap kali muncul karena bentukan sosialisasi dan pembatinan sejak kecil. Oleh karena itu, ia menjadi pribadi yang tidak bebas. Misalnya, ada larangan orang tua mengatakan kepada anak, jam 8 malam, anak perempuan tidak boleh keluar rumah lagi. Nah,
seorang anak perempuan, dia akan merasa tidak nyaman, merasa takut kalau misalnya dia harus keluar malam dan lebih daripada jam yang sudah dibatinkan di dalam dirinya sebagai sebuah aturan larangan. Nah, melalui pembentukan suara hati, seorang bisa dibebaskan dari perasaan takut itu. Nah, ketika orang dibentuk dengan pembentukan suara hati yang sehat, yang dewasa, ia akan memahami bahwa ternyata larangan orang tua itu berkaitan dengan seorang anak perempuan menjaga dirinya. Nah, jangan sampai terjadi apa-apa dengan seorang anak perempuan ketika keluar pada malam hari. Seorang anak perempuan, misalnya ketika ia dibentuk dengan pembentukan suara hati yang sehat, yang baik, ia akan sadar dan karena itu akan mengatakan begini, saya akan keluar malam, tetapi yang pasti adalah saya akan menjaga diri saya. Nah, orang tua saya mengatakan begini, begitu, karena memang mereka menghendaki agar saya bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang saya keluar, saya jamin bahwa apa yang dikhawatirkan orang tua tidak akan terjadi pada diri saya. Nah, jadi kira-kira pembentukan suara hati itu punya maksud makna demikian dalam pengertian misalnya tadi rasa takut, tapi juga dengan ingat diri, misalnya kesombongan dan lain sebagainya. Jadi suara hati yang dididik secara dewasa, sehat, akan membantu orang untuk mampu bebas dari hal-hal yang sebenarnya tidak membantunya untuk menjadi seorang manusia. Nah, oleh karena itu dikatakan ini pembentukan suara hati menjamin kebebasan dan menuntun orang kepada kedamaian hati. Bayangkan tadi kalau seorang anak perempuan yang sudah bebas dari pengaruh super egonya, suara rasa takut keluar malam, ketika dia sudah bebas dari itu, dia akan merasa damai, bebas, karena dia tidak akan pergi dengan dihantui perasaan bersalah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya masih tentang pembentukan suara hati. Pembentukan suara hati seorang sebagai seorang Kristen, seorang yang beriman. Firman Tuhan, sabda Allah, memegang peran penting di dalam pembentukan suara hati, sabda Allah yang setiap kali kita dengarkan, setiap kali kita baca, setiap kali kita rayakan di dalam perayaan sabda atau perayaan Ekaristi. Nah, ini amat penting untuk pembentukan suara hati kita. Begitu pula iman dan doa. Iman kita akan Allah, iman kita akan Yesus, iman kita akan Allah Tritunggal, juga turut membentuk suara hati kita. Melalui doa-doa kita pun sama. Nah, begitu pula ketika kita memandang, melihat salib, merefleksikan, bermenung tentang salib Tuhan. Di sana kita dapat melihat kembali suara hati kita. Suara hati kita yang bagaimana? Suara hati yang senantiasa memilih untuk setia mencintai apa yang baik dan benar. Nah, itulah yang terjadi pada salib. Maka orang melihat salib membantu untuk menemukan senantiasa kembali lagi suara hatinya, apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan di mata Tuhan. Nah, selain itu percayalah bahwa Roh Kudus akan senantiasa merahmati setiap orang beriman untuk mampu melihat segala sesuatu dengan baik dan benar. Pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus akan selalu berkarya di dalam hati, suara hati seseorang untuk senantiasa terarah kepada yang baik dan benar. Nah, pembentukan suara hati, kesaksian, bantuan kesaksian, dan nasihat orang lain juga punya pengaruh besar. Kita
banyak terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita, terutama orang-orang yang kita percaya dalam kehidupan kita, orang tua, guru, dan lain sebagainya. Mereka memiliki peran dengan cara mereka masing-masing dalam pembentukan suara hati kita. Nah, bantuan kesaksian dari orang lain juga termasuk di sini, nasihat-nasihat dari orang tua, dari sahabat, dari siapa saja yang kita kenal dalam kehidupan kita. Nah, selain itu, bimbingan oleh ajaran pimpinan gereja, atau kita biasa menyebutnya dengan magisterium, di bawah akan lebih dilihat lagi. Nah, orang-orang Kristen mendapatkan bantuan yang besar bagi pembinaan suara hati dalam gereja dan magisteriumnya. Nah, seperti yang ditegaskan oleh konsili, kaum beriman Kristiani dalam membentuk suara hati wajib mengindahkan dengan seksama ajaran gereja yang suci dan pasti. Sebab atas kehendak Kristus, Gereja Katolik adalah guru kebenaran. Tugasnya mengungkapkan dan mengajarkan secara otentik kebenaran yakni Kristus, pun juga menjelaskan dan mengukuhkan dengan kewibawaan asas-asas tata kesusilaan yang bersumber pada kodrat manusia sendiri. Maka dari itu, bila kuasa yang berwenang dari gereja membuat pernyataan tentang persoalan moral, sama sekali tidak merongrong kebebasan suara hati orang-orang Kristen. Dalam hal ini, gereja menempatkan diri selalu dan hanya untuk melayani suara hati dengan membantunya agar tidak diombang-ambingkan oleh setiap arus ajaran yang dikemukakan oleh tipu daya manusiawi, dan membantunya agar tidak menyimpang dari kebenaran mengenai kebaikan manusia, melainkan mencapai kebenaran dengan kepastian dan berpegang padanya, terutama dalam persoalan yang lebih sulit. Jadi gereja tidak menggantikan keputusan pribadi seseorang, tetapi gereja dengan ajarannya lewat magisterium gereja, dia menguatkan atau memberikan cahaya kepada manusia, suara hatinya, untuk tahu, memahami, mengerti dalam situasi-situasi sulit yang dihadapi, yang mungkin juga dia sendiri bingung dengan apa yang terjadi. Gereja hadir memberikan pencerahan, memberikan orientasi untuk keputusan suara hati yang harus diambil. Gereja selalu hadir memberikan peneguhan melalui ajaran-ajarannya supaya orang memiliki pegangan. Jadi seseorang dibentuk melalui ajaran-ajaran magisterium, terutama menyangkut persoalan-persoalan sulit yang dihadapi di dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bersama. Hal yang berikut setelah kita melihat pembentukan suara hati, kita melihat daya ikat suara hati. Nah, pertama, suara hati yang pasti. Hati nurani yang pasti berarti ia sungguh yakin secara moral akan kebenaran itu, baik kepastian dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Nah, apa yang dimaksud dengan arti sempit dan arti luas? Dalam arti sempit, kepastian berarti sama sekali tak ada kemungkinan untuk keliru. Sedangkan dalam arti luas, kepastian itu masih memiliki kemungkinan kecil keliru, atau kepastian itu hanya kemungkinan besar saja. Nah, untuk kepastian moral, hati nurani atau suara hati harus taat. Karena hati nurani mengatakan tentang kewajiban moral berdasarkan tujuan hidupnya. Cukup kepastian moral dalam arti luas sudah menuntut seorang untuk taat, kecuali dalam kasus di mana ada risiko yang harus dihadapi, risiko besar yang harus dihadapi. Maka
hal itu bisa dilihat lagi. Tetapi prinsipnya dikatakan tadi kepastian dalam arti luas saja sudah cukup, dan pengertian kepastian dalam arti luas adalah kepastian itu masih memiliki kemungkinan kecil keliru atau kepastian itu hanya kemungkinan besar saja. Nah, hati nurani yang keliru. Nah, untuk hati nurani yang keliru secara tak dapat diatasi, orang harus taat dan mematuhinya. Nah, jadi ada saat di mana kita tidak punya pilihan lain, kita tidak punya kemungkinan lain, dan untuk mendapatkan pemahaman pembentukan suara hati yang mencukupi atau pertimbangan-pertimbangan yang membantu kita, misalnya kita tidak punya itu. Nah, maka apa yang kita harus putuskan? Ya, kita putuskan. Jadi hati nurani yang keliru secara tak dapat diatasi, orang harus taat dan mematuhinya. Tidak ada cara lain, tidak ada kemungkinan lain untuk mendapatkan informasi yang memadai untuk keputusan kita. Karena itu disebut sebagai tak dapat diatasi. Nah, sebaliknya, hati nurani yang keliru tetapi dapat diatasi, orang tak boleh mengikutinya. Maksudnya begini, kalau ia melakukannya, ia bertanggung jawab atasnya dan ia berdosa. Termasuk di sini adalah sikap ceroboh dan sembrono, sikap meremehkan serta hati nurani yang tumpul dan tak mau tahu. Jadi dia mau buat sebuah keputusan hati nurani, keputusan suara hati, dia mau buat sebuah keputusan dan dia sendiri tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Dan di sekitar dia ada banyak sarana yang bisa digunakan untuk membentuk suara hatinya, untuk mengetahui apa yang baik, apa yang benar. Tetapi orang tidak mau ambil pusing, tidak mau mencari, menemukan apa yang sebenarnya atau apa yang seharusnya. Orang tidak mau cari. Nah, dalam keadaan begini, bisa dikatakan begini, kalau orang tidak memiliki kemungkinan untuk memutuskan yang lain dari suara hatinya, walaupun itu keliru, ia benar. Tetapi kalau ia selalu membiarkan diri untuk tampil bodoh dan tidak berusaha mencari kebenaran, ia salah. Jadi kalau memang tidak ada kemungkinan, seperti yang tak dapat diatasi tadi, ini mau apa lagi? Dia punya pengetahuan hanya sebatas itu. Yang ia tahu bahwa benar dan baik yaitu. Nah, oleh karena itu dalam pengertian yang pertama, tak dapat diatasi, orang semacam ini biasanya dikatakan secara moral dia tetaplah orang baik. Dia tetaplah orang baik. Akan tetapi, kalau keputusannya kemudian berpengaruh buruk untuk orang lain, maka dia bertanggung jawab atas akibat buruk yang muncul itu. Tapi bukan sebagai orang yang membuat keputusan moral. Karena sebagai orang yang membuat keputusan moral, ia tetaplah seorang yang baik secara moral. Karena apa? Karena ia memutuskan itu sungguh berdasarkan apa yang dia yakini sebagai yang baik dan benar. Dia tidak punya second opinion, dia tidak punya pengertian-pengertian lain, pilihan-pilihan lain selain yang ia miliki pada saat ia buat keputusan. Nah, selanjutnya kita melihat suara hati yang bingung. Suara hati yang bingung. Nah, hati nurani yang bingung adalah satu jenis hati nurani yang keliru, yang takut berbuat dosa karena berhadapan dengan konflik, beberapa kewajiban yang mengikatnya. Orang ada dalam keadaan serba salah. Dalam keadaan demikian, ia bisa tunda memutuskannya. Atau kalau tidak bisa tunda, pilih minus malum. Atau harus pilih salah satunya walaupun ia tak berdosa kalau memilihnya. Nah, minus malum itu artinya semua mungkin buruk, tetapi pilih yang paling sedikit keburukannya. Dalam situasi itu,
aturan hukum kodrati lebih penting dari hukum positif manusiawi. Konflik kewajiban sering terjadi kalau tidak mengenal norma moral. Jadi, mau katakan begini, kalau keputusan yang mau kita ambil itu terkait dengan hukum positif dan hukum kodrat, maka dikatakan sini dalam situasi itu aturan hukum kodrati lebih penting daripada hukum positif manusiawi. Jadi kalau apa yang mau kita putuskan, kita bingung, kita bisa melihat dari segi hukum ini kodrati, hukum manusiawi. Nah, kalau ada pertentangan di sana, kebingungan di sana, pilihlah yang lebih tinggi dari segi hukum kodrati. Nah, lalu yang berikut, yang terakhir, kita kenal suara hati ragu-ragu. Nah, hal ini berkaitan dengan keadaan di mana seorang tak mendapat kepastian apakah boleh atau tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi boleh atau tidak melakukan sesuatu, orang ragu-ragu. Nah, keraguan itu bisa berkaitan dengan keraguan hukum tak jelas, dubium iuris, hukum tak jelas. Nah, atau keraguan fakta, dubium facti. Ada juga keraguan spekulatif, ketentuan umum, ketetapan umum, dan keraguan praktis berkaitan dengan hal konkret. Nah, jadi ada keraguan hukum, keraguan fakta, keraguan spekulatif, ada keraguan praktis. Nah, kita melihat dalam keadaan keraguan praktis, dikatakan kalau dalam keadaan keraguan praktis, orang tak boleh bertindak. Kalau orang ragu-ragu apakah yang akan ditembaknya manusia atau binatang, ia tidak boleh tembak. Jadi keraguan praktis. Ia harus menunda sampai ada kepastian. Karena itu perlu mencari tahu yang bisa dibuat. Nah, kalau keraguan ini berkepanjangan, maka kita perlu yang namanya prinsip refleks. Perlu mendapat jaminan dengan memakai prinsip refleks, asal tidak ada keraguan teoretis. Nah, kalau tak ada waktu untuk itu, pilihlah cara yang aman. Pilihlah cara yang aman. Nah, jadi kalau tak ada waktu untuk itu, pilihlah cara yang aman. Dari segi moral, tak berisiko berdosa atau berlaku tidak adil. Kalau tetap tak bisa, ia sedang dalam situasi hati nurani bingung, dan ia bisa pilih yang ia anggap baik. Dan berlaku di sini juga, kalau suara hati bingung, maka yang tadi disebutkan sebagai prinsip minus malum. Memilih yang kurang jahat dari yang jahat yang ada. Jadi prinsip minus malum juga bisa berlaku. Pokoknya pilih yang kurang kejahatannya. Selanjutnya, terima kasih. Marilah menjadi pendengar suara hati, supaya kedamaian dan kebahagiaan menjadi milik kita.